one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Shalom bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Victor Otosiahan. Di sini saya ingin berkhotbah mengenai atau tema kita pada hari ini yaitu bersandar penuh pada Tuhan di tengah kehidupan. Nats Alkitabnya yaitu kita ambil dari Filipi 4 ayat 6, ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-13. Mari kita baca. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Kehidupan di dunia ini tidak selamanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Seperti hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Apa yang berjuang memikirkan pekerjaan dan penghidupan, ada yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan diri sendiri maupun keluarga, ada juga yang menghadapi masalah dalam hubungan seperti persekolahan atau urusan keuangan yang terasa semakin berat. Tidak jarang, ketika masalah datang bertubi-tubi, hati kita menjadi gelisah, pikiran kacau, tenaga terasa habis, dan kita mulai merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan hidup. Bahkan, tidak sedikit dari kita yang akhirnya terjebak dalam kekhawatiran, berlebih, ketakutan, dan keputusan. Namun, di tengah keadaan yang sering kali terasa sulit itu, firman Tuhanlah yang memberikan kita sebuah ajaran dan janji yang sangat indah dan menyejukkan. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi saat dirinya sendiri sedang dalam keadaan terpenjara. Menghadapi tekanan yang berat dari tempat yang terbatas itu, ia menyampaikan pesan yang penuh pengharapan. Kita tidak perlu dalam kegelisahan karena ada tempat yang aman dan sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis, yaitu Tuhan kita. Mari kita renungkan bersama makna firman ini agar kita belajar untuk benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama itu, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Ayat yang ke-6 memulai dengan perintah yang tegas namun penuh kasih. Janganlah kekhawatiran tentang apapun juga. Seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin kita khawatir jika masalahnya nyata ada di depan mata. Kita perlu mengerti, Allah tidak melarang kita menyadari kebutuhan atau menyadari adanya kesulitan. Yang dilarangnya adalah membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga menggantikan tempat iman kepadanya. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan satu masalah pun. Jika kita mengamati, kekhawatiran justru bekerja sebaliknya. Ia menguras tenaga fisik, merusak kesehatan, membuat kita sulit tidur, mengurangi semangat, dan juga menghalangi kita untuk melihat jalan yang disediakan Tuhan. Kekhawatiran adalah tanda bahwa kita sedang mencoba memikul beban yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kita sendiri. Yesus sendiri pernah mengatakan atau mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya sesaat saja? Semua usaha manusia terbatas. Kita tidak bisa menjamin hari esok dan tidak sanggup menopang diri sendiri selamanya. Oleh karena itu, firman Tuhanlah yang mengajarkan kita jalan yang benar, bukan menghindari masalah, tapi mengubah cara kita untuk menghadapinya. Yang kedua, bawa segalanya kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Jika kita tidak boleh khawatir, lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-6 melanjutkan, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah
dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Inilah jalan keluar yang Allah sediakan, mengganti kekhawatiran dengan doa. Kata dalam segala hal, yaitu adalah pengecualian, baik itu masalah yang terasa kecil maupun yang terasa sangat besar, baik itu kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga maupun gereja, semuanya boleh dan harus kita bawa ke hadiratnya. Allah ingin kita berkomunikasi dengannya, bukan karena dia tahu apa yang kita butuhkan, tetapi karena ia ingin menyadari bahwa kita membutuhkan dia. Yang menarik di sini adalah doa itu disertai dengan ucapan syukur. Mengapa harus bersyukur meskipun masalah belum selesai? Karena syukur adalah pernyataan iman kita bahwa kita percaya Allah sudah mendengar, Allah peduli, dan ia akan bertindak menurut cara dan waktunya yang paling baik. Bersyukur mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan di masa lalu, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ia tidak akan meninggalkan kita di masa-masa kini maupun masa depan. Sebagai jawaban dari iman dan doa kita, ayat yang ke-7 menjanjikan bahwa maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Allah bukanlah damai sejahtera seperti yang dimengerti manusia, yaitu keadaan di mana tidak ada masalah yang selesai. Damai sejahtera adalah kedalaman atau kedamaian batin yang tetap ada meskipun masalah masih ada di sekitar kita. Itu adalah ketenangan hati yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Tetapi orang lain melihat keadaan kita yang sulit dan bertanya, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Itulah bukti nyata. Damai sejahtera adalah sedang bekerja. Damai ini berfungsi sebagai penjaga bagi hati dan pikiran kita. Ia melindungi kita agar tidak mudah tergoyahkan oleh berita buruk, tidak mudah jatuh dalam keputusan, dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam persekutuan dengan Kristus, damai sejahtera ini dapat kita terima dan kita alami. Lalu bagaimana kita terus bertahan dalam langkah maju dalam keadaan yang berat? Rasul Paulus menjawabnya dengan tegas dalam ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Rasul Paulus tidak berkata segala perkara dapat kutanggung karena aku kuat, melainkan dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah kuncinya. Kekuatan kita sendiri terbatas, mudah lelah dan habis sewaktu-waktunya. Namun ketika kita bersandar kepada Kristus, kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas, tidak pernah berkurang dan selalu tersedia. Ia memberikan kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita merasa lemah, ia menjadi kekuatan kita. Bersandar pada Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kedewasaan iman. Itu berarti kita mengakui bahwa kita tidak sanggup berjalan sendiri dan menyerahkan kendalian hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya yang penuh kuasa dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini firman Tuhan mengajari kita untuk membuat keputusan penting, ubah pola pikir dan sikap hidup kita. Jangan lagi memikul beban sendirian dengan kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Namun, tetapi bahwa semuanya kepada Tuhan lewat doa syukur. Percayalah pada janjinya bahwa Ia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal, pikiran, dan kekuatan yang cukup untuk setiap hari kita. Ingatlah, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang tanpa rintangan, tetapi Ia menjanjikan penyertaannya sepanjang jalan itu. Ia tidak akan menjanjikan kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi Ia menjanjikan kita sanggup melewatinya bersamanya. Mari kita mulai hari ini untuk benar-benar bersandar penuh kepadanya, karena di dalam Dia saja kita menemukan ketenangan, kekuatan,
dan pengharapan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih dan kuasa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini. Ampunilah kami yang seringkali mengandalkan kekuatan ini sendiri, terjebak dalam kekhawatiran dan lupa untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu, membawa segala beban, kekhawatiran, dan kebutuhan hidup kami. Kami memohon, berikanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal untuk menjaga hati dan pikiran kami. Berikanlah kekuatan yang cukup bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan saat hidup. Ajari kami untuk selalu berdoa dan bersyukur segala keadaan. Percayalah bahwa Engkau memegang kendali atas kehidupan kami. Kami percaya dan bersandar penuh kepadamu karena segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.